Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin sudah membahas tentang uzlah menyendiri dan kebalikannya bermasyarakat. Kedua-duanya ada kelebihan dan kekurangannya. Cuman para ulama, para nabi, para tabi'in lebih memilih bermasyarakat. Maka intinya uzlah itu menyendiri itu dilakukan sewaktu-waktu saja, bukan seterusnya. Sekarang babut tawadhu'. Bab menerangkan tawadhu', rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Beda kalau rendah diri. Kalau rendah diri ya seperti fisiknya direndah-rendahkan. Tapi kalau tawadhu hatinya yang direndahkan. Tawadhu ini kebalikannya sombong. Kalau sombong merasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan tawadhu merasa lebih rendah daripada orang lain. Kalau tawadhu bicaranya selalu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Kalau sombong selalu congkak, mengaku orang yang paling baik, paling sempurna dan lain sebagainya. Tawadhu ini beda-beda. Ulama itu dijelaskan di dalam syarahnya beda-beda pendapatnya. Ada sebagian ulama mengatakan tawadhu itu menerima kebenaran, tidak menolak kebenaran. Jadi apapun saja kebenaran walaupun dari orang bawahannya, orang tawadhu itu tetap menerima. Kalau memang dinilai salah walaupun yang menilai itu bawahannya, orang tawadhu itu menerima. Tidak kemudian ngomong begini, tahu apa kakek cong? Nah, tidak begitu. Bau kencor kakek ria, si mambu kencur, tidak usah. Tidak begitu orang tawadhu itu. Kalau memang salah loh ya, kalau memang salah. Dia itu menerima kalau orang tawadhu. Kalau orang sombong menolak. Ada juga menurut pendapat ulama yang lain tawadhu itu selalu merasa lebih rendah daripada orang lain. Ada yang mengatakan juga selalu menerima keputusan apapun yang itu benar. Macam-macam. Yang jelas kalau tawadhu di kalangan orang Indonesia biasanya zahir batin. Zahir batin yang sempurna itu zahir batin. Di sini dapat dilanjutkan wa hifdzil janahi lil mu'minin, merendahkan sayap kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya merendahkan sayap itu apa? Kalau orang Indonesia itu kan tangannya biasanya yang kanan direndahkan. Rek nyerek enggak ajam lake itu ya. Rek nyerek gitu. Biasanya begitu. Tapi kalau orang Arab enggak biasanya. Enggak pakai itu. Bos nerabas biasanya. Beda budaya. Jadi kalau orang Indonesia umpamanya mau lewat sama orang yang lagi duduk, biasanya merendahkan tangan kanannya, rek nyerek begitu. Tapi kalau orang Arab enggak. Bahasa apa lelengkai kapi ya, masih letak cetak bau lelengkain itu biasa. Beda budaya. Tapi kalau Indonesia jangan begitu ya. Budayanya beda. Eko caen bi orangnya. Pos nerapos bau noreng lelengkain ya. Baunya orang itu dilangkahi semuanya. Itu tidak baik. Akan dinilai dia itu orang yang enggak punya tata krama. Sama juga di sini.
Kalau di sini ajurukong itu tidak sopan ya. Angkat kaki begini, kalau di Indonesia itu tidak sopan. Nah, kalau orang Arab itu sopan begini tuh ya. Kan banyak Habib-habib itu kalau duduk begini tuh. Walaupun sama-sama kiai itu nyaman duduknya itu begini. Itu bukan tidak sopan, itu biasa itu. Ini beda budaya. Ada juga kalau orang Arab itu mencium dahi sesama laki-laki itu kehormatan. Jadi laki-laki sama laki-lakinya cium dahi. Cium dahi itu bagus itu. Apa? Akhlak yang baik. Tapi kalau Indonesia itu enggak cocok gitu. Coba wis ketemu cium dahi temannya yang laki-laki. Mesti kan enggak mau. Beda budaya. Kalau Indonesia salaman sama yang lebih sepuh cium tangan. Kalau di Arab itu lecek-nocek begitu ya. Mungkin orang tuanya yang dicium tangannya. Dan di sini tawadu ini urusan hati yang rendah hati, bukan soal fisik. Tapi kalau Indonesia biasanya ya hatinya rendah, direndahkan, kemudian fisiknya direndahkan. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, merendahkan itu ya hatinya, ya juga fisiknya. Jadi Nabi Muhammad saja disuruh tawadu ya, merendahkan hati. Dan biasanya orang rendah hati itu bisa menang dalam kondisi apapun. Kalau orang rendah hati itu menang secara agama dan juga menang biasanya secara perlawanan. Sebab can madhurna orang yang tapak ngamuk, kalau orang lagi marah-marah, coba ambil bawahnya. Bagaimana? Kalau orang marah, maaf. Pokoknya saya mohon maaf. Pokoknya saya maaf juga. Nah, biasanya turun itu tensinya yang marah-marah itu. Jadi bagian dari teknik untuk menyelesaikan masalah adalah ambil di bawahnya, jangan ambil atasnya. Kalau ngambil di atasnya, cara berbicaranya tengkar, ngamuk lah. Biasanya begitu. Makanya orang yang lebih berkualitas itu adalah bahasa yang disampaikan itu mengenakan, bahkan dia mengamalkan tawadu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang kembali murtad, kembali kepada agama sebelumnya, maka bisa jadi Allah Ta'ala nanti mencintai orang-orang yang beriman tadi, kemudian orang yang beriman tadi cinta kepada Allah Ta'ala. Azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yang rendah hati kepada orang yang beriman namun keras kepada orang kafir. Jadi maksudnya ayat ini adalah orang yang beriman itu selalu saling rendah hati, bukan saling sombong. Dan kepada orang kafir, orang beriman itu sikapnya ketegas ya, tegas. Kalau tidak boleh ya tidak boleh, kalau memang boleh ya boleh. Namun tegasnya ini orang yang beriman itu harus dengan dasar ilmu. Jangan tegas tanpa ilmu ya kelopot juga. Jadi di sini orang yang beriman itu seharusnya saling merendahkan hatinya. Tidak boleh merasa paling baik, apalagi saling mencaci. Dan ini ya, soal seperti ini ada juga rendah hati di tingkat pribadi, ada rendah hati tingkat negara. Macam-macam. Sombong juga, ada sombong secara pribadi, ada sombong secara negara. Kok gitu? Iya, saya dulu itu bertanya-tanya. Hadis Nabi itu begini, man tawaddu'a
rafa'ahullah, barang siapa yang tawadu oleh Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah, barang siapa yang sombong akan dihancurkan, dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Dulu saya waktu mondok itu bertanya-tanya, ada sebuah negara itu sombongnya minta ampun ya, dulu ya. Sombong, pokoknya sombong sekali, orang sana ditekan, negara sana ditekan, perang sana perang sini, sombong lah pokoknya. Kok tidak dijatuhkan oleh Allah? Saya itu bertanya-tanya, saya juga tanya sama Ustadz, kayak ada yang sanksi ya. Ini negara kok sombong kok tetap jaya ya. Terus jaya. Orang takut semua, bangsa-bangsa lain takut dengan sikap sombongnya. Memang negara itu kaya, kuat secara militer, dulu katanya paling kuat militernya di dunia. Ternyata memang kalau kelas pribadi itu menjatuhkannya tidak lama. Jadi mungkin beberapa tahun, 20 tahun baru nanti dijatuhkan. Nah kalau urusan negara itu sampai puluhan tahun. Setelah saya amati ternyata negara yang sombong itu sesuai dengan hadis Nabi dijatuhkan. Dan butuh waktu puluhan tahun. 80 tahun lah kurang lebih begitu. Setelah jaya 80 tahun itu dijatuhkan. Ternyata negara itu dijatuhkan oleh negara kecil yang dulu digencet atau dizolimi. Nah, oh begitu ya. Jadi perjalanannya manusia atau negara itu beda waktu aja. Kalau manusia yang sombong maka jatuhnya itu mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau yang tingkat negara ya gitu, dijatuhkan setelah hampir 100 tahun dengan kesombongannya itu. Jadi hadis itu benar. Man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang tawadu akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur wada'ahullah, akan dihancurkan, direndahkan oleh Allah. Banyak presiden atau pemimpin negara yang sombong. Memang jaya, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu digulingkan oleh Allah Ta'ala melalui rakyatnya sendiri. Ada juga di perang salib juga begitu. Merasa angkuh, merasa sombong, kemudian ingin menghancurkan Islam. Akhirnya Louis IX hancur dengan ketangguhan pasukan perangnya untuk menyerang Mesir. Jadi kalah bukan karena kalah senjata. Mesir waktu itu kalah senjata. Tapi Allah Ta'ala itu rencananya luar biasa ya. Jadi ketika Mesir dihina pada waktu itu 1200-an ya, 1200-an diremehkan oleh orang kafir itu. Pasukannya ribuan, senjatanya banyak. Ternyata kalah sama senjata yang sedikit. Jadi itu Allah Ta'ala memang jelas ya. Sesuai dengan sabda Nabi, yang sombong akan dihancurkan, yang tawadu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pasukan salib itu kalah karena dia nyerang negara orang lain. Pokoknya kalau nyerang negara orang lain itu jangan sombong ya. Bisa jadi negara orang lain itu lebih paham kondisi, kemudian di stop bagian pengiriman makanan, maka akhirnya kekurangan makanan, kepanasan, akhirnya kudanya, ontanya yang dibuat makan. Setelah habis ya sudah mulai kelaparan, bahkan rajanya yang sombong pada waktu itu juga kelaparan. Akhirnya kalah. Jadi sombong itu memang lambang kehancuran. Sedangkan tawadu adalah lambang kejayaan. Di sini juga adzillatin 'alal mu'minin, 'aizzatil 'alal kafirin, rendah hati kepada orang-orang yang beriman namun keras tegas bagi orang-orang kafir. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.